Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anggreni dengan NIM 60801190117. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat pelayanan berbasis komoditas unggulan Langsat di Kabupaten Wajo. Pada bab 1, menjelaskan tentang pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan dan pengembangan suatu wilayah berdasarkan pendekatan sosial dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan, bahwa kegiatan ekonomi tidak didistribusikan pada suatu ruang yang homogen, sehingga kegiatan yang bertujuan ekonomi dan sosial merupakan kegiatan yang tersebar sesuai dengan potensi dan nilai relatif lokasi yang mendukungnya. 2. Berdasarkan data dari PDRB Kabupaten Wajo tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektoral PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku semua sektor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. 3. Pembangunan infrastruktur di Wajo belum merata karena masih ada wilayah pinggiran yang hingga kini belum tersentuh proyek pembangunan infrastruktur fisik, khususnya jaringan jalan, telekomunikasi, dan air bersih. Pada bab 2 menjelaskan tentang A. Pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan dan pengembangan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spesial dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan pengolahan pembangunan yang terpadu. Pendekatan melalui pengembangan wilayah memiliki keuntungan yang diantaranya lain, yaitu 1. Adanya pengenalan terhadap wilayah. 2. Pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah tersendiri menurut Al-Qadri 1988. Menurut Menggeri dan Widianti dalam Al-Qadri, secara garis besar pengembangan wilayah dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter budaya dibagi menjadi 4, yaitu pengembangan wilayah berbasis sumber daya, komoditas unggulan, pengembangan wilayah berbasis efisien atau prima market, dan terakhir pengembangan wilayah menurut perilaku pembangunan. Kedua, yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Strategi ini berbasis pada sektor unggulan, dilakukan atas dasar karakteristik daerah dan komprehensif, serta mempunyai kriteria kuat ke depan dan belakang. Ketiga, klasifikasi wilayah menurut Adisa Smita 2008, kerangka klasifikasi wilayah terbagi atas 3, yaitu wilayah homogen, sistem atau fungsional, wilayah perencanaan, dan pengolahan. Keempat, pendekatan dalam pembangunan wilayah. Ada 2 pendekatan yang bisa digunakan dalam proses pembangunan wilayah, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. 5. Permasalahan pengembangan wilayah. Adapun permasalahan pengembangan wilayah yang terjadi topik bahasan pada penelitian ini adalah masalah pengembangan interregional, eksploitatif, asimetrik, dan pengembangan intersektor tidak berimbang. Konsep struktur tata ruang kawasan agropolitan. Desa dan kota merupakan suatu kesatuan muatan fungsional wilayah yang seharusnya saling bersinergi dan melengkapi. A. Pusat agropolitan berfungsi sebagai A. Pusat perdagangan, B. Penyediaan jasa pendukung pertanian, C. Pasar konsumsi produk non-pertanian, D. Pusat industri pertanian, E. Penyediaan pekerjaan non-pertanian, F. Pusat agropolitan dan interletnya. B. Unit-unit kawasan pengembangan berfungsi sebagai A. Pusat
produksi pertanian, B. intensifikasi pertanian, C. pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian. Dapat dilihat dari gambar di samping itu peta administrasi Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo dengan ibu kota yaitu Sengkang terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luasnya itu 2.506,19 km kuadrat. B. Fokus dan lokus. 1. Lokus penelitian. Kabupaten Wajo adalah salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki luas pertanian yang luas. Kabupaten Wajo dijadikan sebagai salah satu daerah pengembangan pengolahan hasil agro berdasarkan komoditas unggulan yang dapat mendorong. 2. Fokus penelitian. Tujuan penelitian adalah merumuskan arahan pengembangan pusat-pusat pelayanan berbasis komoditas unggul buah langsat di Kabupaten Wajo. C. Jenis dan sumber data penelitian. 1. Jenis data. Jenis data penelitian adalah deskriptif dengan model penelitian studi kasus menggunakan teknik analisis kuantitatif. Sumber penelitian data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh penelitian dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. 1. Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. 2. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 3. Teknik penarikan sampel. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pendekatan penelitian. 1. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang sudah dirumuskan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. 2. Pendekatan penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode analisis penelitian, yaitu pertama analisis aliran nilai tambah komoditas unggulan. Dalam menganalisis aliran nilai tambahan komoditas unggulan buah langsat dilakukan dengan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Dapat dilihat dalam gambar, yaitu petani melakukan pewawancaraan, informasi aliran nilai tambah, lalu deskriptif, kuantitatif, dan kualitatifnya yaitu kalkulasi sederhana nilai tambah komunitas. 2. Visualisasi aliran nilai tambah. 3. Alasan dilakukan atau tidak dilakukan pengolahan. Analisis penentuan lokasi prioritas pusat pelayanan sebagai pusat pengolahan buah langsat. Menggunakan analitis hierarki proses atau AHP merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk menyederhanakan atau memecahkan suatu permasalahan yang kompleks sehingga dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusan dalam suatu hierarki. Menurut Marimin 2004, analisis pengembangan pusat-pusat pelayanan, analisis ini bertujuan untuk menentukan arah pengembangan pusat-pusat pelayanan berbasis komunitas unggulan buah langsat di Kabupaten Wajo. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah faktor dasar yang dihasilkan dari sintesa tinjuan pustaka. Variabel-variabel penelitian ini nantinya akan digunakan untuk mempermudah pencapaian sasaran dalam penelitian. Perumusan variabel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan keterkaitan kegiatan spesial dan unspesial
dalam hubungan dengan pengembangan wilayah. Sekian dari PPT atau penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.